Baik, Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat malam. Eh, Kami tadi sudah memulai dengan sesi yang pertama, yaitu sesi yang memang lebih khusus kepada tim penyambut jemaat. Tapi yang sesi yang kedua memang kami buka agak umum, yaitu tentang pelayanan. Dan bagi yang baru masuk, malam ini kita dilayani oleh Pendeta Yosef Theo dari GKI Jatinegara yang sedang tugas khusus di Gereja Presbyterian Bukit Batok. Pak Theo, boleh langsung mulai saja, Pak. Silakan, Pak. Ya. Oke, kita lanjut kembali. Saudara-saudara, sudah terlihat slide-nya? Sudah ya? Oke. Kita melayani bukan dilayani. Tapi kalimat ini juga sebetulnya belum lengkap. Kita melayani, maka kita akan dilayani. Tapi pertama-tama memang kita melayani, bukan dilayani. Tapi setelah itu, setelah kita melayani, maka umumnya kita akan juga mendapatkan pelayanan dari orang lain. Apa artinya melayani? Pertama adalah saya ingin berfungsi, bukan mencari posisi. Ini konsep Tuhan Yesus. Fungsi lebih utama daripada posisi. Tidak terlalu dipentingkan posisi. Tetapi fungsi lebih diutamakan. Fungsi lebih, walau hanya seorang hamba atau pelayan, tetapi berfungsi, maka itu lebih mulia daripada mengejar posisi terhormat, tetapi tidak berfungsi atau tidak berdampak apa-apa. Jadi apa itu pelayanan? Simpel sekali. Saya mau berfungsi. Saya mau berbuat sesuatu. Itulah pelayanan. Saya tidak mencari posisi. Saya hanya mau berfungsi saja. Itulah arti pelayanan. Kehormatan dan kemuliaan itu diperoleh bukan dari posisi. Memang ada yang dari posisi. Ya. Tetapi ketika hidupmu berfungsi, padahal tidak punya posisi, maka posisi akan datang menghampirimu. Coba lihat misalnya Kejadian 39 sampai 41. Ini siapa? Yusuf. Di posisi apapun dia berfungsi dengan baik. Saya sangat menikmati dan diberkati dengan tema yang diberikan GKI. Yusuf itu apa? Jadi budak, ya dia berfungsi dengan baik. Jadi narapidana, dia berfungsi dengan baik. Jadi budak, dia diperebutkan orang, disayang orang. Jadi narapidana, dia disayang oleh kalapas, ya dipercayakan banyak hal. Sampai jadi Perdana Menteri, nggak berubah tuh karakternya. Sama dia berfungsi. Dia selalu mau berfungsi dengan baik. Ada banyak orang jadi Perdana Menteri, baru dia mau berfungsi. Apalah jadi budak, apalah jadi narapidana. Atau maaf, jadi Perdana Menteri juga banyak yang tidak berfungsi. Walaupun posisi terhormat. Di dalam benak Tuhan adalah apapun kita di gereja, posisi apapun kita di gereja, mari kita berfungsi. Kalau kita nggak berfungsi, percuma posisi. Ada posisi pun orang akan dongkel dan lepaskan itu, Anda gantikan dengan orang lain. Tapi kalau kita berfungsi, Anda akan mendapat tawaran banyak posisi. Lukas 14 ayat 8 sampai 10. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat terhormat. Sebab mungkin orang yang telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripada. Kenapa? Kita pengen dapat posisi kursi yang terbaik. Orang jangan ya. Kehormatan bukan ditentukan dari kedudukan, posisi atau tempat duduk, tapi dari fungsi, perilaku, dan prestasi hidup. Itu arti pelayanan yang pertama. Di dunia ini orang lebih melihat dan menghargai posisi daripada fungsi. Orang lebih mengejar posisi daripada fungsi. Menjadi besar bukan tujuan hidup. Posisi bukanlah tujuan utama. Tapi menjadi berfungsi itulah tujuan hidup kita. Banyak orang hidup berambisi untuk posisi, tidak peduli dia berfungsi atau tidak. Mohon maaf, di politik seringkali seperti itu. Semua berlomba-lomba mencari posisi.
soal berfungsi itu urusan belakangan. Anda sebagai suami berfungsi sebagai suami, sebagai istri berfungsi sebagai istri, sebagai anak berfungsi sebagai anak, sebagai majelis berfungsi sebagai majelis, sebagai penatua berfungsi sebagai penatua, sebagai pendeta berfungsikah sebagai pendeta, ya, sebagai manajer, CEO, ya, direktur, karyawan, berfungsikah kita? Kalau kita berfungsi, itulah bahasa Tuhan Yesus, garam dan terang. Garam itu kan nggak gimana, nggak diam-diam aja, dia kadang-kadang nggak terlihat, tapi dia terus dia berfungsi, dia menggarami. Oh, saudara dan saya akan sangat diberkati dimanapun, dan eksistensi kita akan berarti. Di gereja akan sangat berarti. Anda betul-betul dicari orang bukan karena Anda posisi, tapi karena Anda berfungsi. Jadi apapun Anda berfungsi. Jadi penyambut, ya berfungsi. Jadi guru sekolah minggu, ya berfungsi. Jadi majelis, lebih lagi dia berfungsi. Jadi penatua, berfungsi juga. Jadi panitia Paskah, berfungsinya luar biasa. Jadi panitia Natal, berfungsi. Jadi fotografer, ya dia berfungsi. Apapun, dia selalu ingin berfungsi maksimal. 2 Timotius 2 ayat 4 dan 6. Seorang prajurit yang sedang berjuang, dia tidak pusingkan dengan soal-soal penghidupan. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandan. Seorang prajurit yang sedang berjuang, dia tidak pusingkan dengan dirinya. Yang penting dia berfungsi. Seorang olahragawan dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut aturan-aturan olahraga. Berfungsi dia. Maksimal dia berfungsi. Luar biasa. Ya. Nah, ini ilustrasi 90-10, hanya tips sederhana saja. Rekan-rekan, teman-teman sekalian, 10% adalah kehidupan yang dibuat oleh hal-hal eksternal yang terjadi atas kita. Kita nggak bisa kontrol. Jadi, 10% dalam hidup kita, kita nggak bisa kendalikan itu. Itu di luar kontrol kita. Itu di luar prediksi kita. Kita nggak bisa kontrol itu. Kita nggak bisa kendalikan itu, teman-teman. 10% itu kita nggak bisa cegah mobil mogok, kopi tumpah, pesawat delay. Tetapi 90% ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi atas 10% itu. Sikap kita yang 10% itulah yang bisa menyebabkan kita menjadi orang yang hebat, orang yang bijak. Satu kali dari Surabaya ke Jakarta, pesawat delay. Pesawat delay. Saya nggak usah sebutin nama airline-nya ya. Ketika delay 1 jam, semua orang berdiri menghampiri petugas di meja itu. Gebrak meja, tendang meja. Saya ini nggak bisa nih, saya harus begini. Ini meeting saya bagaimana di Jakarta, bla 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 segala macam. Itu kan petugas nggak ngerti apa-apa. Itu petugas yang akan hanya cuma periksa tiket sebelum kita naik ke pesawat. Lalu saya mau bagaimana? Apakah saya ikut-ikutan bereaksi seperti itu? Itu 10% saya nggak bisa kendalikan, delay dan segala macam yang sebagainya. Ya kalau kita mau bicara positif sih sebetulnya, ya kalau kita tahu mau meeting ya jangan naik pesawat yang budget airlines dong. Atau katakanlah yang jangan ngepas dong waktunya, datanglah lebih cari flight yang lebih awal atau apa dan sebagainya. Tapi saya cuma berdiam diri, kasihan sama petugas itu yang dimaki-maki, perempuan lagi petugasnya, yang nggak ngerti. Mana manajermu? Panggil, suruh ke sini dan sebagainya. Apakah dengan tindakan seperti itu bisa membawa pesawat jadi on time? Juga tidak. Ada banyak kita dipengaruhi hidup kita oleh 10%. Padahal harusnya kita dikuasai oleh 90%. 90% itu adalah bagaimana kita bereaksi atas 10% yang kita nggak bisa kendalikan itu. Dan kita hebat kalau kita bisa terapkan ilustrasi 90-10 ini. Begitu juga di gereja. Jangan pelayanan kita itu dipengaruhi oleh 10%. Tapi kita pelayanan 90%. Kalau kita sudah berjanji melayani, apapun saya mau melayani, komitmen Pak, Bu.
Jangan kalau lagi seneng pelayanan. Kalau lagi nggak suka datang, tiba-tiba datang bilang ke majelis, bilang ke penatua, bilang ke koordinator, saya mengundurkan diri. No. Tuhan tidak pernah mengundurkan diri ketika dia menghadapi banyak masalah dalam kehidupan. Ya, waktu anak saya mau sekolah teologi, saya paling sedih. Karena saya tahu menjadi seorang pendeta itu banyak pahitnya daripada senang. Dan saya nggak mau anak saya itu menikmati atau merasakan dan tahu kepahitan itu. Maka saya bilang, lu pikir lagi dah baik-baik sebelum. Tapi satu hal, saya belajar bagaimana 90-10 itu menguasai hidup saya. Dan hidup saya nggak mau dikuasai oleh 10. Kalau 10% menguasai hidup saya, mungkin saya udah nggak jadi pendeta sampai sekarang. Mungkin saya udah lama mengundurkan diri. Mungkin sudah kembalikan toga ke sinode. Tapi saya mau belajar untuk 90 itulah yang menguasai hidup saya. Supaya saya bisa bertahan sampai pada akhirnya. Itulah prinsip. Saya terus berfungsi walaupun ada 10% yang seringkali tidak kita bisa prediksi. Tapi kita bisa dikuasai 90%. Apa arti melayani? Ingin mencari prestasi bukan ambisi. Apa arti melayani? Pertama, melayani itu adalah berfungsi bukan posisi. Yang kedua, prestasi bukan ambisi. Saya ingat lagu Iwan Fals, ya, lagu Opiniku. Namun kadangkala ada manusia seperti binatang, bahkan lebih kecil dari binatang, tampar kiri kanan, alasan untuk makan, padahal semua tahu dia serba kecukupan, intip kiri kanan, lalu curi jatah orang, peduli sahabat, kental kurus, kering kelaparan. Iwan Fals itu terkenal dengan lagu-lagu kritik sosialnya, ya. Ambisi, seperti gaya kodok kalau berenang. Pukul kanan kiri, tendang kanan kiri, maju. Pukul kanan kiri, tendang kanan kiri, maju. Itu kan berenang gaya kodok, ya. Banyak orang mengejar prestisius bukan prestasi. Penyambut itu secara posisi mungkin tidak menarik. Tapi secara prestasi dan fungsi itu sangat penting. Tadi di awal saya berbicara tentang fungsi seorang penyambut. Pelayanan bukan pertama-tama berbicara tentang apa yang akan kita dapatkan. Tapi pelayanan berbicara apa yang kita bisa kerjakan dan berikan. Apakah pelayanan membuat kita berfungsi dan berprestasi bagi kemanfaatan sesama? Orang selalu bilang begini, oh, komisi pekabaran Injil, komisi bakti sosial, itu yang seringkali membuat orang jadi datang ke gereja. Tapi begitu datang ke gereja tidak disambut oleh penyambut atau oleh bidang yang lain, sehingga dia kecewa. Akhirnya dia mutung, apa itu kecewa, tidak ke gereja. Saudara tahu Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi waktu kuliah di Afrika Selatan, sebetulnya dia tertarik dengan khotbah di bukit. Tapi yang menyebabkan dia tidak percaya, yang menyebabkan dia kecewa dengan gereja, yang menyebabkan dia tidak pernah mau ke gereja lagi, bukan pendetanya, bukan khotbahnya, bukan nyanyiannya, tapi penyambutnya. Begitu dia datanglah ke satu gereja kulit putih di Afrika Selatan. Ketika dia datang, si penyambut berkata begini, mohon maaf Pak, Bapak salah masuk gereja. Gereja Bapak itu di sana tuh, di corner jalan itu, bukan di sini. Itulah pertama kali dan terakhir dia ke gereja. Dan dia tidak pernah masuk gereja lagi. Saya menafsirkan dengan subjektif saya, kalau tim penyambutnya berfungsi dengan baik, saya kira Mahatma Gandhi telah menjadi orang Kristen yang luar biasa. Dan dia terhambat oleh tim penyambutan. Kenapa? Ya itu. Mari kita apapun, saudara, di gereja, di GKI Pengampon sebagai apa? Mari kita berfungsi. Mari kita berprestasi. Sehingga GKI Pengampon 31 itu berkembang karena komisi ini, tapi juga karena komisi ini, semua bersinergi. Wow, keren. Ya, itu menjadi sebuah kesehatian yang hebat. Yesus menekankan fungsi, bukan posisi. Yesus mengajarkan prestasi, bukan ambisi.
Matius 20 ayat 20. Itu permintaan Yakobus dan Yohanes ya. Tuhan, kalau nanti di sorga, tolong dong anak saya satu di kanan, satu di kiri. Waduh, minta posisi nih. Belum apa-apa udah KKN. Mentang-mentang keponakan. Minta posisi. Tuhan bilang apa? Enggak. Berfungsi dulu. Prestasi dulu. Belum apa-apa sudah ambisi. Lalu Yakobus sama Yohanes ngambek. Nah udahlah, gue nggak mau jadi murid, nggak mau jadi rasul. Enggak tuh. Tetap dia setia. Dia disadarkan. Yakobus adalah murid pertama Yesus yang mati bagi Kristus. Kisah Rasul 12 ayat 2. Yohanes menderita berbagai penderitaan untuk jangka waktu yang lama sekali. Ya, hebat mereka. Nggak ngambek karena nggak dikasih posisi. Tidak ambisi dia. Tapi dia berfungsi dan berprestasi. Orang percaya hendaknya tidak menjadikan posisi sebagai target untuk meraih kedudukan yang tertinggi dengan maksud untuk prestisius. Sebaliknya utamakan fungsi dan prestasi dalam hal apapun agar membawa kesejahteraan bagi semua orang. Kejarlah tangan yang melayani, bukan tangan besi. Kejarlah hati yang melayani, bukan hati yang iri dan sebagainya. Ya, saya kira ini menjadi dasar yang sangat basic sekali. Prinsip dasar melayani. Yang pertama adalah segenap hati. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun diawali dengan apa ini? Dengan keterpaksaan, gitu ya. Kadang-kadang kita terpaksa, ya. Ya nggak apa-apa lah. Kadang-kadang Musa juga pelayanan terpaksa. Awalnya ya, tapi tidak dijalani dengan keterpaksaan. Tapi itu akhirnya dia dengan segenap hati. Maka ini Kolose sangat bagus sekali. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Khotbah 9 ayat 10 bilang, apapun yang dijumpai tanganmu, lakukan dengan sepenuh hati. Keren itu ya. Totalitas kita all out. Menyambut dengan all out. Guru sekolah minggu cerita dengan all out. Ya. Remaja cerita dengan all out. Berkhotbah dengan all out. Waduh, segenap hati betul-betul. Ya. Yang kedua adalah cerdas dan kreatif. Khotbah 9:10 tadi saya kutip ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Pekerjaan apapun yang sedang kita lakukan, kita harus mengerjakannya dengan segenap hati. Cerdas dan kreatif. Kita disuruh nyapu cuma kamar kecil, ya kamarnya kecil nih, bukan kamar kecil toilet ya, kamarnya kecil nih gitu ya. Kita disuruh nyapu nih misalnya begitu ya. Tapi kalau kita kerjakan itu dengan sungut-sungut, waduh itu rasanya pekerjaan paling berat. Pekerjaan apa sih paling berat? Bukannya kuli pelabuhan. Pekerjaan apa sih yang paling berat? Pekerjaan yang kita lakukan dengan tidak rela, itu pekerjaan paling berat. Tapi pekerjaan apa yang paling ringan? Itu pekerja-pekerja di pelabuhan itu nyanyi pikul-pikul beras dengan nyanyi dan sebagainya. Pekerjaan yang paling hebat adalah pekerjaan yang dilakukan dengan hati, dengan cerdas dan kreatif. Ya, aduh indah sekali. Nggak terasa itu sebagai satu beban. Anda sekarang ini berniat mau mengundurkan diri, jangan-jangan ya. Anda merasa beban pelayanan di gereja itu cuma nama-namain pekerjaan, udah nggak dibayar dan sebagainya, dikritik. Itu kerjaan sudah banyak, di kantor sudah begini dan sebagainya. Mau bagaimana lagi dan sebagainya. Oh enggak. Mari layani. Senin sampai Sabtu kita melayani sebagai homo economicus, makhluk ekonomi. Oke lah, Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat kita tuh homo economicus. Tapi hari Sabtu itu kita family man, family woman. Itu kita ada hari keluarga. Tapi Minggu kita menjadi apa? Kita menjadi spiritual man, religious man. Kita melayani betul-betul. Toh juga cuma paling 4 jam
berapa jam, pulang kita masih bisa dengan keluarga. Senin kita bekerja lagi dengan hebat-hebat. Ya, begitu Sabtu kita juga hebat melayani keluarga. Tapi begitu hari Minggu kita all out di situ. Ya. Jemaat kami itu ada yang kagak mau rapat bisnis apapun kalau hari Minggu. Kolega bisnisnya boleh datang hari Minggu. Silakan aja lu mau datang hari Selasa, mau datang hari Sabtu, ya silakan. Tapi kami nggak mau rapat. Kalau mau rapat, oke, jam 1 ke atas. Kenapa? Karena pagi kami mau ke gereja. Enggak, kami enggak, silakan. Wow, gila ya. Sampai akhirnya lama-lama rekan bisnisnya itu, ya lebih baik saya datang Minggu malam lah supaya Seninnya bisa all out rapat dan sebagainya. Maka cerdas dan kreatif itu dasar pelayanan. Yang ketiga apa? Visioner dan sinergi. Saya mau katakan begini rekan-rekan teman-teman. Pelayanan itu bukan kompetisi. Pelayanan itu bukan kompetisi. Bidang lain itu bukan kompetitor kita. Tapi pelayanan itu adalah bersinergi, tangan, kaki dan sebagainya. Dan visioner. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi, saudara kalau dikasih satu pelayanan, ayo target dong. Pakai target, visi itu. Kalau saya mau menjadi penyambut, ya apa targetnya? 1, 2, 3, 4. Pasang target sendiri. Ya. Kalau saudara mau menjadi penatua, menjadi guru sekolah minggu, menjadi pengurus komisi remaja misalnya, enggak, harus ada sesuatu sehingga orang mengenang selama masa pelayanan, periode pelayanan saya, di situ ada hasil karya nyata. Woi, cakep kalau begitu ya, dan itu hebat loh. Bukan asal-asalan yang dikenang, tapi hasilnya. Kenapa? Kita visioner melihat seperti itu. Saya rindu selama kepelayanan saya sebagai apapun, saya akan bersinergi. Nggak akan merasa saya lebih penting sendiri. Nggak, saya bersinergi. Itulah prinsip pelayanan. Ya. Yang keempat adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Nah, ini agak susah nih dari orang yang dapat dipercaya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Menganggap aku setia. Dan karena aku setia, dipercayakan pelayanan ini kepada aku. Jangan kasih dia dah, Pak Penatua, Bu Penatua. Jangan kasih dia jadi ketua. Ambiar. Jangan dah. Dikasih tugas nggak datang. Datang pun juga asal-asalan. Main gonta-ganti sendiri. Nggak ada tanggung jawab. Ya betul sih, di gereja itu cuma apa ya? Ya, kadang-kadang begitu ya. Ya, jangan. Nah itu apa? Nggak dapat dipercaya. Tuhan menghendaki apa? Mahkota akhir zaman itu kita dapatkan kalau bagian setia dan dapat dipercaya. Ya. Setia. Wah, dia ini Pak, dia nih. Dia ini dapat dipercaya. Ada 3 jenis pelayan di gereja. Bapak Ibu tahu. Ada 3 jenis aktivis. Ada 3 jenis aktivis di gereja. Kelompok pertama adalah kelompok disuse. Apa itu disuse? Nggak kepake. Ya, tidak terpakai. Entah karena dia nggak mau pelayanan, atau mungkin karena ya macam-macam alasan sehingga dia nggak terpakai. Disuse. Kelompok kedua misuse. Apa itu misuse? Salah pakai. Dia tuh nggak cocok di paduan suara. Maaf ya suaranya itu loh. Tapi dia ngotot mau jadi anggota paduan suara gitu. Lalu temannya bilang, suaramu bagus sih ya, tapi sebetulnya jauh lebih bagus kalau kamu nggak nyanyi. Jadi itu misuse ya. Dia tuh nggak cocok sebagai penyambut. Banyak yang jengkel kalau disambut sama dia barangkali gitu ya. Banyak yang dia nggak cocok. Nah makanya ada pelayanan
pelayanan berdasarkan karunia. Bukan pelayanan berdasarkan mau-maunya saya. Saya senang di sini. Iya, tapi kamu talentanya di mana? Nah, itu misuse. Yang ketiga, abuse. Abuse itu apa? Terlalu dipakai. Yang sana nggak mau melayani, tidak dipakai. Yang sini salah pakai, yang ini terlalu dipakai. Karena apa? Nggak ada yang melayani. Jadi semuanya seabrek-abrek dikasih aja udah ke dia. Mulai dari satpam sampai pendeta kasih jabatan semua. Misalnya, ya oke lah. Tapi intinya adalah orang-orang yang abuse itu karena tidak dapat dipercaya kadang-kadang. Ya. Nah, mari di zaman sekarang ini dicari orang yang setia dan dapat dipercaya. Udah dibayar di gereja? Enggak. Saya ditanya, dibayar kan? Enggak. Dibayar dengan darah Kristus yang sudah menyelamatkan saya. Yang kelima adalah jujur dan berintegritas. Jujur ya, 2 Korintus 3 ayat ini. Ialah membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jujur dan berintegritas. Saya orang yang dapat dipercaya. Kalau ditugaskan sebagai apapun di gereja, saya akan betul-betul totalitas. Nggak akan pernah menganggap remeh. Karena saya cari bagaimana saya berfungsi dan berprestasi. Jujur dan berintegritas. Ya, dikasih tugas apa? Ini adalah kemuliaan. Ya, dan sebagainya. Ini saya bacakan satu surat ya. Saya tersentuh dengan surat ini. Oke, saya bacakan. Ibu, aku tidak mau menjadi orang yang tidak mau menjadi, tapi aku mau jadi orang yang bertepuk tangan di tepi jalan. Aku tidak mau menjadi pahlawan gitu. Aku mau orang yang bertepuk tangan. Di kelasnya ada 50 orang murid. Setiap kenaikan kelas, anak perempuanku selalu mendapat ranking ke-23. Lambat laun ia dijuluki dengan panggilan nomor itu, si 23. Sebagai orang tua kami merasa panggilan itu kurang enak didengar. Namun anehnya anak kami tidak merasa keberatan dengan panggilan itu. Pada sebuah acara keluarga besar, kami berkumpul bersama di sebuah restoran. Topik pembicaraan semua orang adalah tentang jagoan mereka masing-masing. Anak-anak ditanya, apa cita-cita mereka kalau sudah besar? Ada yang menjawab ingin jadi dokter, pilot, arsitek, bahkan presiden. Semua orang pun bertepuk tangan. Anehnya, ada ini terhalang oleh anak perempuan kami terlihat sangat sibuk membantu anak kecil lainnya makan. Semua orang mendadak teringat kalau hanya dia yang belum menyampaikan cita-citanya. Didesak orang banyak, akhirnya dia menjawab, saat aku dewasa, cita-citaku adalah pengen menjadi guru TK, memandu anak-anak menyanyi, menari, lalu bermain-main. Demi menunjukkan kesopanan, semua orang tetap memberikan pujian. Kemudian menanyakan apa cita-citanya yang kedua. Dia pun menjawab, saya ingin menjadi seorang ibu, mengenakan kain celemek bergambar Doraemon, dan memasak di dapur, kemudian membacakan cerita untuk anak-anakku, dan membawa mereka ke teras rumah untuk melihat bintang. Semua sanak keluarga saling pandang tanpa tahu harus berkata apa. Raut muka suamiku menjadi canggung sekali. Seolah-olah menjadi guru TK dan menjadi ibu rumah tangga itu satu pekerjaan yang hina. Sepulangnya kami ke rumah, suamiku mengeluhkan kepadaku, apakah aku akan membiarkan anak perempuan kami kelak hanya menjadi seorang guru TK? Anak kami sangat penurut. Dia tidak lagi membaca komik, tidak lagi membuat origami, tidak lagi banyak bermain. Bagai seekor burung kecil yang kelelahan,
Dia ikut les belajar, sambung menyambung. Buku pelajaran dan buku latihan dikerjakan terus tanpa henti. Sampai akhirnya tubuh kecilnya tidak bisa bertahan lagi, terserang flu berat dan radang paru-paru. Akan tetapi hasil ujian semesternya membuat kami tidak tahu mau tertawa atau menangis. Tetap saja ranking 23. Kami sangat sayang pada anak kami. Namun kami sungguh tidak dapat memahami akan nilai sekolah. Pada satu minggu teman-teman sekantor mengajak pergi rekreasi bersama. Semua orang membawa serta keluarga mereka. Sepanjang perjalanan penuh dengan tawa, ada yang bernyanyi, ada juga yang memperagakan kebolehannya. Anak kami tidak punya keahlian khusus, hanya terus bertepuk tangan dengan gembira. Dia sering lari ke belakang untuk mengawasi bahan makanan, merapikan kembali kotak makanan yang sedikit, yang terlihat sedikit miring, mengetatkan tutup botol yang longgar, atau mengelap wadah sayuran yang meluap keluar. Dia sibuk sekali bagaikan seorang pengurus rumah tangga cilik. Ketika makan ada satu kejadian tak terduga. Dua anak lelaki teman kami, satunya si jenius matematika, satunya lagi jago bahasa Inggris, berebut sebuah kue. Tiada seorang pun yang mau melepaskannya. Juga tidak mau saling berbagi. Para orang tua membujuk mereka, namun tidak berhasil. Terakhir, anak kamilah yang berhasil melerainya dengan merayu mereka untuk berdamai. Ketika pulang jalanan macet, anak-anak mulai terlihat gelisah. Anakku membuat guyonan dan terus membuat orang-orang semobil tertawa tanpa henti. Tangannya juga tidak pernah berhenti. Dia terus menggunting berbagai bentuk binatang kecil dari kotak bekas tempat makanan, sampai ketika turun dari bus, semua orang mendapatkan guntingan kertas hewan, ya, hewan astrologi China masing-masing. Mereka terlihat begitu gembira. Selepas ujian semester, aku menerima telepon dari wali kelas anak. Pertama-tama mendapatkan kabar bahwa ranking sekolah anakku tetap saja 23. Namun, wali kelas berkata, ada satu hal aneh terjadi. Hal yang pertama kali ditemukannya selama lebih dari 30 tahun mengajar. Dalam ujian bahasa, ada sebuah soal tambahan. Siapa teman sekelas yang paling kamu kagumi dan apa alasannya? Semua teman sekelas menulis nama anakku. Alasannya adalah karena anakku senang membantu orang, selalu memberi semangat, selalu menghibur, selalu enak diajak berteman, dan banyak lagi. Si wali kelas memberi pujian. Anak ibu ini, kalau bertingkah laku terhadap orang, benar-benar nomor satu. Saya bercanda pada anakku. Suatu saat kamu akan jadi pahlawan. Anakku yang sedang merajut selendang leher, tiba-tiba menjawab. Ibu guru pernah mengatakan sebuah pepatah. Ketika pahlawan lewat, harus ada orang yang bertepuk tangan di pinggir jalan. Ibu, aku tidak mau jadi pahlawan. Aku mau menjadi orang yang bertepuk tangan di tepi jalan. Tuhan memberkati kita semua, teman, rekan, maju terus dalam pelayanan ini. Mari kita menjadi orang yang bertepuk tangan di pinggir jalan. Dan kalau ada siapa yang disuruh tulis nama, mungkin nama kita akan ditulis. Karena kita begitu kontribusi besar bagi pelayanan di gereja. Aku terkejut mendengarnya. Dalam hatiku terasa hangat seketika. Seketika hatiku tergugah oleh anak perempuan. Di dunia ini hampir semua orang bercita-cita ingin menjadi seorang pahlawan. Namun anakku memilih untuk menjadi orang yang tidak ingin terlihat. Seperti akar sebuah tanaman. Tidak terlihat, tapi ialah yang mengokohkannya. Jika ia bisa sehat, jika ia bisa hidup dengan bahagia, jika tidak ada rasa bersalah dalam hatinya, mengapa anak-anak kita tidak boleh menjadi seorang biasa yang baik dan jujur? Mari kita melayani bukan untuk menjadi pahlawan, tapi menjadi pelayan biasa, seperti akar sebuah tanaman. Tidak terlihat, tetapi mengokohkan pohon rohani setiap jemaat GKI Pengampun 31.
Cirebon. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari teman-teman, ada pertanyaan mau melengkapi, semoga memberkati kita. Ada pertanyaan? Pak Theo, di kolom chat ada pertanyaan dari Penatua Kartini. Pertanyaannya, bagaimana pelayanan di masa pandemi, terkhusus yang harus online, Pak Theo? Di nomor 3 atau berapa tadi, kita harus kreatif, cerdas dan kreatif. Di nomor 2, di mana ada gambar seorang bersepeda mengangkut begitu banyak kardus dan sebagainya. Pelayanan itu adalah saya ingin berfungsi dan berprestasi, dan dengan hati saya dan dengan kecerdasan kreatif saya. Yang pertama itu, kalau kita mau kreatif, selalu ada jalan. Tapi kalau kita berhenti berkreasi, maka ada jalan pun kita tutup jalan itu. Yang pertama, mari kita bertekad untuk berkreasi. Yang kedua, mari kita bentuk satu tim yang terdiri dari berbagai unsur, disiplin ilmu barangkali, berbagai pelayanan. Kita duduk bersama-sama hanya memikirkan bagaimana kita tetap bisa melayani maksimal jemaat di tengah-tengah online seperti ini. Kita minta pendapat mereka. Itu yang namanya diversifikasi usul atau ide pelayanan. Itu yang ketiga. Kita undang semuanya bersama-sama. Yang keempat adalah apapun bentuk pelayanannya, kita akan cari supaya kita bisa berkomunikasi dengan jemaat kita. Di zaman telekomunikasi seperti ini, saya kira sangat memungkinkan kita tetap bisa berkomunikasi dengan jemaat, walau harus online. Dulu lebih susah ketika telekomunikasi itu sangat tidak berkembang. Sekarang kita bisa berkembang. Paling mudah kita telepon atau mengirimkan WhatsApp. Kita punya tim yang namanya tim jaringan jemaat. Dan setiap minggu itu kita bagi. Dan setiap minggu kita memberikan sapaan gembala. Waktu online mulai, hari Senin kita memberikan salam pelaut. Prasetya tahu kita punya ada komisi pelaut. Di situ kita memberikan salam pelaut. Hari Rabu ada sapaan gembala. Kita rekam itu. Dan kita kirim lewat Instagram, Facebook, lewat WA, semuanya kita kirim. Hari Jumat ada apa kabar jemaat. Hari Minggu ada Happy Sunday jemaat. Ada berapa? 4 satu hari Minggu ini. Satu minggu ada 4 kita. Hari Senin salam pelaut. Hari Rabu sapaan gembala. Hari Jumat apa kabar jemaat. Hari Minggu salam hari Minggu jemaat. Dan itu kita blast. Capek. Ya, bayangkan hari Minggu itu kadang-kadang jari saya ini mengirimkan WA kepada 200-300 jemaat. Kalau saya blast itu enak. Tapi saya kadang-kadang tidak mau blast. Saya pengen satu persatu. Karena saya akan menyebut namanya. Selamat hari Minggu Paulus. Salam sehat. Lalu saya kutip satu kitab. Satu ayat. Selamat hari Minggu Prasetya. Salam sehat. Selamat hari Minggu Rosmelia Esther. Sehingga yang membaca itu, ini bukan WA yang di-blast ke semuanya. Tapi one to one. Sangat personal sekali. Dan sentuhannya itu menjadi berbeda. 300 dikirim, 300 reply. Ya. Hari ini, Bapak Ibu, saya back to back nih dari pagi sampai sekarang ini, ya, maka masih pakai baju hitam. Dan saya nggak sempat sekali, karena dari pagi jam 9 saya sudah ibadah dulu, ya, lalu jam 12 saya Zoom lagi, jam 2 saya ke gereja Presbyterian Orchard, saya khotbah, saya balik jam 4.30 saya ada K2 kelompok kecil, ya jam 6 ada kelompok kecil pelaut sampai jam 7, lalu saya setengah jam ke sini.
dan saya buka WA saya sudah 1341. Ini WA belum saya buka ya. Ini gimana nih buka WA? Satu harian enggak buka WA sudah 1000 lebih itu belum terjawab. Ya. Jadi pagi-pagi setelah kebaktian hari ini saya blast dah semua. Salam kepada jemaat dan sebagainya. Ya, nanti yang untuk besok pagi jam 7 pagi kita sudah kirim lagi kepada para pelaut. Itu hanya rekaman 1 menit. Itu saya beri judul apa itu 1 minute of inspiration. Wah, itu cuma 1 menit ya. Kutip ayat lalu jelasin 1 menit. Itu pelaut pagi-pagi bangun di kapal, mereka sudah mendapatkan pesan. Saya percaya di Pengampon jauh akan lebih kreatif, ya. Itu pasti lebih bisa dan sebagainya. Jadi saya kira ya mau tidak mau kita mesti pakai internet nih semuanya, karena kita nggak bisa datang kunjungan fisik, nggak bisa. Di rumah sakit ada yang telepon, Pak tolong kami mau operasi. Baik, ayo kita berdoa by phone. Ayo kita pakai video call. Kita berdoa bersama-sama video call. Kita nggak bisa kunjungan. Banyak orang tuanya meninggal, nggak bisa pulang ke Indo. Kita bikin apa? Memorial service. Dan kebaktian memorial service itu kita bikin bukannya sekedar kebaktian, tapi ada berbagai kenangan, filosofi, foto kita minta semuanya. Ayat yang paling berkesan, lagu yang paling dikenang oleh almarhum. Itu semuanya kita putar dan sebagainya. Intinya adalah kita selalu melihat orang yang kita layani itu adalah orang penting. Dan kita nggak mau asal-asalan. Ya, kita harus do the best gitu loh. Dan all out dan seperti itu. Saya kira itu yang saya bisa jawab ya. Jadi kumpulin teman-teman, satu tim, kita bicara nih bagaimana untuk kreatif. Dan kalau kita bertekad kreatif, pasti ada banyak jalan terbuka untuk itu. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Kartini. Pak Theo ada yang titip Terima pertanyaan. kasih Pak Theo. Terima kasih. Oh, terima kasih Pendeta Haniel. Ada pertanyaan tadi? Ya Pak, Ya. ini bagaimana kalau kita bertemu dengan orang yang sudah melayani dan mengklaim bahwa ini untung aku sudah melayani. Nah, bagaimana ketemu dengan orang kayak gitu Pak? Ketemu orang yang membanggakan jasa gitu ya? Ya, apa sepertinya kalau dikritik enggak mau gitu ya. Jadi merasa ini aku sudah beruntung loh, aku mau melayani. Oke. Bagaimana kita menyikapi? Panggil 4 mata. Itu kan kata Tuhan Yesus ya. Panggil 4 mata. Yang pertama adalah di Efesus tertulis, saya lupa ayatnya. Marilah kita saling mengutamakan dan menganggap orang lain lebih penting dari kita. Kalau saya menghadapi orang seperti itu, saya bilang, ya, terima kasih. Jujur kan? Masa dia nggak ada sumbangsi sama sekali? Nggak ada. Mau sekecil apapun, masalahnya adalah dia membanggakannya dengan gede kan? Ya nggak apa-apa lah. Kita apresiasi dia tuh. Jangan kita frontal lalu melawan, sombong amat. Tuhan jangan gitu. Enggak. Efesus berkata bahwa marilah kita setiap orang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Iya, kita hormati dia. Kita terima kasih kepada dia. Bapak sudah melayani dia dengan baik. Bapak sudah memberikan sumbangsi buat gereja kami. Terima kasih, Pak. Tidak ada orang yang dihormati lalu membalas dengan kejahatan. Tidak ada orang yang dihargai lalu membalas dengan sakit. Tapi masalahnya kita bereaksi dengan frontal lagi. Sombong amat lu. Dan kita selalu bilang aura dia tuh negatif dulu. Oh enggak. Kalau kita apresiasi orang, kita hargai orang, kita rangkul orang, saya kira itu adalah cara yang terbaik untuk menegur, cara terbaik untuk menasehati, dan cara terbaik untuk membentuk. Apa cara terbaik untuk membentuk anak kita? Peluk. The power of hug. Kita peluk anak kita. Wah, dia merasa betul-betul hebat. Tidak.
Tapi seringkali orang-orang aneh, maaf ya, orang-orang aneh di gereja kita musuhi, kita buang, kita jauhi. Paling tidak ada 1-2 orang lah yang mendampingi orang aneh itu. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Satu kali saya ke satu gereja, waktu saya pelayanan di Perth, Australia, ada baru datang dari Jakarta. Ayo Pak, kita pelayanan. Ayo Pak, kita pelayanan. Marah dia. Mau apa pelayanan di gereja? Nggak usah pelayanan. Pak Theo tahu, gereja itu seperti restoran. Jangan masuk ke dapurnya. Kalau masuk ke dapurnya, Anda jadi kagak mau makan. Jangan pernah masuk ke dapurnya. Anda nggak jadi makan kalau Anda masuk ke dapurnya. Gereja juga begitu. Jangan pelayanan. Kalau masuk jadi majelis, itu dapurnya gereja. Anda jadi mutung. Nggak bakal mau pelayanan. Lebih baik datang ke restoran, duduk, pesen, makan, pulang. Sama gereja, duduk, diam, dengar khotbah, persembahan, pulang. Aman. Terus gimana jawab saya? Iya betul Pak, memang brengsek itu gereja, dapurnya kotor Pak, bau, banyak kecoa, tikus. Enggak. Saya bilang begini, Pak, terima kasih ya Pak. Tapi kalau kita boleh masuk ke dapur satu restoran, bagi saya itu privilege kita. Itu hak istimewa kita. Supaya kita mungkin bisa bersihin itu dapur. Nangis itu Bapak. Minggu depan Pak saya mau melayani ada bidang apa. Nah, Bapak katanya nggak mau, saya nggak bilang ini. Bapak katanya nggak mau masuk ke dapur. Dapur kita kotor loh gitu. Nah, ya. Jadi itulah. Intinya adalah mari kita lihat manusia sebagai manusia. Ada orang aneh di gereja. Jangan-jangan yang aneh kita sendiri menyikapi orang aneh menjadi lebih aneh. Gitu ya. Semoga menjawab. Dengan demikian, persaudaraan kita, gereja ini betul-betul menjadi rumah rohani kita. Ya, rumah rohani yang benar tuh di sorga nanti ya, tapi di dunia kita, waduh, selalu menantikan. Kapan nih hari Minggu? Anak sekolah Minggu tuh, ya kapan? Ini. Gereja diteleponin terus, kapan online? Kapan onsite gitu. Ya. Jadi kita appreciate. Gereja ini kalau nggak ada gua nih, iya betul, terima kasih. Tapi ada juga orang-orang yang lain yang bersama-sama dengan Bapak. Saya kira diapresiasi. Tuhan berkati. Pas ya di jam saya 21. Sorry, saya kok jam Singapura. 8.30 ya? Iya Pak. Ada satu pertanyaan lagi, boleh Pak Theo? Ya, boleh. Ya. Ya. Ini ada yang tanya, bagaimana mengatasi orang yang misuse, yang apa tadi salah pelayanan ya Pak ya? Salah pakai. Salah pakai. Dan ini ditambah lagi, satu, bagaimana yang mengatasi yang misuse. Yang kedua, bagaimana mengatasi atau menolong orang yang pelayanannya itu terus. Oke. Kalau misuse sebetulnya kita perlu juga mengadakan sebuah tes. Ada kan gereja itu banyak tes melayani berdasarkan karunia. M2K. Bukan M2G. Melayani berdasarkan gua. Gitu. M2K. Itu ada tuh. Banyak para church itu membangun. Ada sekarang survei gereja. Di mana sih lemahnya kuatnya gereja. Kita bisa undang itu profesional. Dan kita adakan tes gitu. Nah, kita juga di Bukit Batok pernah mengadakan itu. Ya, nanti kalau memang kurang pas ya, biarlah profesional itu yang ngomong ke dia. Nah, seperti itu ya. Itu cara. Atau yang kedua, kita bicara baik-baik juga nggak apa-apa. Bicara baik-baik nggak apa-apa. Bu, suaranya sebetulnya Bu, nggak ada yang mau Bu. Nggak ada yang mau nyanyi di sebelah Ibu karena suaranya ke bawah suara Ibu. Gitu ya. Aduh. Jadi gimana nih? Tolong dong. Dia ngomong sama ketua paduan suaranya. Ketua paduan suaranya bilang begini, Bu, bagaimana kalau Ibu buka mulut tapi jangan keluar suara, jadi lip sync gitu. Kenapa Pak? Kenapa? Bu, begini Bu.
Gimana? Akhirnya disalurkan kepada pelayanan yang lain. Ya, pelayanan yang lain. Ternyata dia lebih talenta di sekolah minggu. Nah, jadi kalau ngomongnya baik-baik, jangan takut. Hati yang tulus, hati yang menghormati, hati yang berdoa, maka tidak akan mengalami penolakan. Ya, itu yang kalau misius. Ya, yang kedua apa tadi? Yang pelayanannya di situ-situ terus. Oh ya, enggak apa-apa, bagus kan? Pertanyaannya begini, kadangkala pelayanannya di situ-situ terus itu bisa berakibat positif. Artinya dia menjadi expert di situ. Dia menjadi jago di situ. Yang salah adalah dia di situ terus nggak mau posisinya dicongkel orang. Yang bahaya adalah karena dia mempertahankan posisi. Nah, itu jadi berbahaya. Tapi kalau dia di situ terus berfungsi, why not? Kenapa nggak boleh? Yang penting tahun ini dia melayani dengan kreasi baru, tahun depan dia melayani dengan kreativitas baru, dan dia rekrut juga timnya dan sebagainya. Gitu? Nggak apa-apa bagi saya. Orang tuh perlu ketekunan dan itu terus. Supaya apa? Dia expert, dia jago di situ. Kalau belum baru, dia udah melayani di situ. Udah bagus nih, ya, udah naik nih pelayanannya. Tapi dia dipindahkan ke pelayanan lain. Ganti menteri, ganti program lagi, ganti kurikulum lagi, dan sebagainya. Yang salah adalah hati-hati, dia di situ kagak mau dicongkel posisinya. Karena dia berambisi menguasai lahan itu. No jangan, berarti ada apa-apa nih di sini. Ada apa nih dia nggak mau keluar? Ada keuntungan ekonomi kah? Ada apakah? Nah, jangan. Tapi kalau dia di situ terus-menerus, ya nggak apa-apa. Yang penting kita lengkapi dia, kita lengkapi dia supaya dia jago di situ. Hebat dia di situ. Ya, itu jawaban saya. Jangan alergi. Nggak apa-apa dia kalau mau menjadi apa itu penyambut abadi, nggak apa-apa sudah. Mau menjadi apa guru sekolah minggu. Di Surabaya ada satu guru sekolah minggu 80 tahun umurnya. Apa ini Oma nggak mau kasih regenerasi apa? Enggak tuh. Tapi semua anak yang hyper, anak yang nakal itu dikasih ke Oma itu. Beres semua sama dia. Ya. Anak yang nakal dipanggil, dipeluk, duduk di pangkuan dia, dielus-elus sama dia. Jangan nakal ya nak. Ayo sama Oma berdoa. Baik tuh. Bertobat itu anak. Ternyata yang diperlukan adalah itu kesabaran, pelukan, sentuhan, expert dia di situ. Bayangkan dia, udah 30 tahun ngajar sekolah minggu, apa nggak jago dia? Semua anak nakal dia tahu selanya bagaimana taklukan. Ya, nggak ada hukum strap apa tuh strap jadinya strap bahasa apa ya? Nggak ada hukuman gitu ya dan sebagainya. Ya, nggak ada. Kurang lebih kayak begitu. Ya, masih. Mari, apakah ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, rekan-rekan? Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi dan juga menerima berkat dari Persekutuan GKI Pengampon 31. Selamat malam Ibu Pendeta Sakrisola Diana Saragi. Ya, selamat malam Boksu. Ini hopeng saya nih, teman saya. Tambah muda aja si Boksu satu ini. Tambah muda saja nih. Bukannya tambah mengkilap. Boksu Hanil, oke. Kakak kelas saya. Thank you. Thank you ya. Biasa ya. Salam nasi lengko dan tahu gejrot. Terima kasih ya, Liong. Sama-sama. Thank you. Makasih Boksu. Sama-sama. Saya serahkan. Silakan Pak Prasetya. Ya. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Theo. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah mengikuti pembinaan baik
sesi 1 tadi khusus untuk penyambut, maupun juga sesi yang kedua pelayanan secara umum. Kiranya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Theo boleh menolong kita untuk melihat pelayanan secara lebih menyegarkan, atau juga menguatkan, atau mungkin mengkoreksi cara pikir atau paradigma kita dalam melayani. Jadi sekali lagi saya mewakili rekan-rekan bidang persekutuan dan juga majelis jemaat dan tim aktivis, kami mengucapkan terima kasih Pak Theo untuk waktunya. Dan ini sekarang hampir jam 10 di Singapura ya Pak Theo ya. Ya. Ya, karena Bu Kris sudah nongol Pak Theo, jadi kita akan minta Bu Kris nutup doa Bu, sekaligus juga mendoakan Pak Theo. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sungguh merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan, karena kami boleh menerima banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya kami berfungsi sebagai pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh semakin memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan kami, khususnya di tengah-tengah jemaat Tuhan di Pengampun 31 Cirebon. Baik kami sebagai penerima tamu atau usher, maupun tim ibadah, dan juga majelis jemaat dan para pelayan yang lain yang kami boleh masuk di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah kiranya pencerahan dari rekan pendeta Theo menjadi sebuah motivasi, kembali kami boleh merefresh pelayanan kami dengan lebih baik lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan jemaat Tuhan di Pengampun lebih baik lagi. Kami terus berdoa bagi rekan kami Pendeta Yosef Tetoliong yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah gereja Tuhan, di tempat di mana dia melayani gereja Batuk di Singapura. Tuhan, kami percaya Engkau telah menempatkan dia bertahun-tahun lamanya di tengah-tengah jemaat-Mu ini, dan kiranya Tuhan sendiri yang semakin memakai hamba-Mu ini untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Kami berdoa bagi keluarga, istri dan anak-anak, dan kehidupan jemaat Tuhan, seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang dia layani. Semuanya boleh semakin bertumbuh berkembang dengan hikmat yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Kalau malam ini kami boleh istirahat, biarlah kami boleh menjalani istirahat kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, besok kami bangun kembali dan beraktivitas kembali sebagaimana yang Tuhan inginkan. Inilah doa pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Theo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Theo. Yuk.